Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 60. Membunuh. Ekspresi wajah Chen Xian secara drastis berubah setelah mendengar kata-kata berat Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak ragu sedikit pun karena Dou Qi berada dalam tubuhnya yang bergejolak ke segala arah pada saat ini. Setelah itu, semua itu diaglomerasi di telapak tangan kanannya. Merah menyala Dou Qi berkumpul di tangan kanan Chen Xian, menyebabkan seluruh lengannya terlihat seperti arang merah menyala. Api menakutkan Dou Qi cepat berkumpul di telapak tangan, muncul seperti pisau api yang luar biasa tajam. Pisau api misterius. Keganasan juga meningkat di wajah Chen Xian saat ini. Tangannya bergetar, dan membentuk bentuk pisau. Setelah itu, dengan kejam diretas di kepala Xiaoyan. Dengan gelombang tangannya, pisau api yang terbentuk oleh panas, api merah Dou Qi juga bergerak. Pada saat yang sama, angin panas yang membakar dan tajam merobek retakan hitam gelap di angkasa itu sendiri. Tidak peduli apa masalahnya, Chen Xian juga seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan Xiaoyan. Serangan ini telah dilepaskan selama semua pembalasannya cukup kuat. Ekspresi dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat dalam menghadapi kekerasan dan kekerasan Chen Xian. Tangan Xiaoyan meringkuk menjadi bentuk cakar saat api giok hijau melonjak keluar. Ini segera berubah menjadi sarung tangan api yang melilit tangan Xiaoyan. Tidak sedikit pun riak muncul di wajah Xiaoyan setelah nyala api itu diaglomerasi menjadi sarung tangan api. Setelah itu, dia dengan kejam memukul pukulan. Pukulan ini sangat bertabrakan dengan pisau api dari Chen Xian di depan banyak tatapan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin suhu tinggi tersapu saat ini. Beberapa batu besar mulai retak, dan beberapa bahkan meledak menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Tabrakan dari tinju dan telapak tangan menyebabkan ekspresi Chen Xian menjadi pucat dengan cepat. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan tetap sama, itu tidak berubah sedikit pun saat menangani pembalasan keras Chen Xian. Enyah! Angin tajam di pisau api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan api hati teratai glazet. Sesaat kemudian, itu menunjukkan tanda-tanda hancur. Rasa dingin melintas di mata gelap Xiaoyan saat ini. Pada saat yang sama, seruan dingin meledak dari ujung lidahnya seperti guntur di langit yang cerah. Tangisan ini menyebar seperti gelombang. Seiring dengan teriakan ini datanglah kekuatan yang megah yang membuat ekspresi Chen Xian dipenuhi dengan kengerian. Guk! Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangan Xiaoyan seperti banjir. Pertahanan dari Dou Qi dalam tubuh Chen Xian runtuh di bawah kekuatan ini. Darah segar keluar dari mulutnya. Suara tulang menghancurkan jelas segera meletus dari tangan kanan Chen Xian ketika darah segar ditembak. Badannya terbang mundur dan dengan keras menabrak batu gunung yang sangat besar, menghancurkan batu sampai terbentuk banyak retakan kecil. Sesaat kemudian, suara retakan akhirnya terdengar dan batu besar itu meledak terpisah. Interiornya hancur menjadi debu oleh kekuatan tersembunyi. Tubuh Chen Xian runtuh ke dalam debu batu raksasa. Tubuhnya terus bergerak-gerak. Jelas, serangan Xiaoyan telah melukai dia. Xiaoyan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, bisa bertarung dengan 7 atau bahkan 8 bintang elit Douzong. Namun, itu akan sedikit meringankannya untuk berurusan dengan bintang 9 Douzong. Alasan pria tua dengan nama keluarga Bai telah dipaksa kembali oleh Xiaoyan dengan satu serangan sebagian besar karena kekuatan Xiaoyan sendiri, setelah menukarnya sebelumnya. Xiaoyan sadar bahwa itu lelaki tua dengan nama keluarga Bai baru saja maju ke bintang ke-9, jika tidak, dia tidak mungkin dipaksa kembali hanya dengan satu serangan penguasa. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng,
Itu tetap tidak mungkin baginya untuk melukai bintang 9 Douzong. Sayangnya, Chen Xian belum mencapai level ini, kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak layak disebut di mata Xiao Yan. Banyak tatapan di bukit menatap Chen Xian, yang tampak sangat sedih setelah jatuh pingsan di tumpukan debu. Semua dari mereka diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dengan rasa takut tambahan. Serangan ganas dari Xiao Yan menakuti mereka. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti di Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi dari keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram, dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Penampilan Xiao Yan membuat Chen Xian secara alami menyebabkan dia tampak sedikit jelek, penyihir itu. Cao Ying. Di sisi lain, tampaknya sangat tertarik pada pertarungan semacam ini di antara para pria, matanya yang menawan mengatasi kegirangan, dari kelihatannya. Dia sepertinya ingin mereka berdua untuk maju dan bertarung sampai mati. Nak, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, pria tua dengan nama keluarga Bai, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai auranya menjadi lamban, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia melihat Chen Xian yang terluka parah. Dan ekspresinya berubah. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia berteriak ke arah Xiao Yan dengan angin tajam penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan sedikit kehilangan alisnya saat melihat pria tua itu dengan serangan nama keluarga Bai. Dia melirik Chen Xian, yang memandang dengan mata setan dari tumpukan debu. Segera, Xiao Yan tersenyum dingin, tubuhnya bergerak. Dan dia sekali lagi berlindung ke arah Chen Xian. Dari kelihatannya, ia tampaknya berencana untuk memberikan pukulan terakhir kepada Chen Xian yang terluka parah. Tubuh Xiao Yan baru saja pindah ketika cukup banyak orang yang mendeteksi niatnya, cukup banyak harapan orang berubah. Mereka tidak mengharapkan Xiao Yan untuk mencoba membunuh pemimpin sekte junior dari sekte Suan mendalam di tempat ini. Nak, kamu berani? Tindakan Xiao Yan juga ditemukan oleh pria tua itu dengan nama keluarga Bai, dan dia mengejar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar lolongan itu. Dia sudah menjual membunuh Chen Xian. Orang ini akan membalas dendam untuk semua keluhan. Saat itu, mereka hanya memiliki konflik kecil di pameran alkemis perdagangan. Tetapi orang ini telah pergi dan menyembunyikan Xiao Yan. Setelah itu, dia telah menjual informasi ini kepada anggota Aula Jiwa, sehingga Xiao Yan hampir mati. Jika Suan Kongzi tidak tiba-tiba campur tangan malam itu, kemungkinan besar Xiao Yan tidak akan punya pilihan lain selain menggunakan api. Para ahli Douzun elit masih merupakan eksistensi yang sangat kuat bagi dirinya saat ini. Sebelum dia menyaring tipe Heavenly Flame yang ketiga, Xiao Yan mengerti bahwa itu dia tidak memiliki banyak teknik bertarung yang bisa dia gunakan melawan elit Douzun. Bagaimanapun, ketegangan kekuatan antara kelas benar-benar terlalu hebat. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang Xiao Yan bisa lepaskan dengan senyuman, dari sudut pandang tertentu. Xiao Yan adalah orang yang akan membalas dendam atas semua keluhan yang dideritanya. Bantuan apapun harus dikembalikan, dan permusuhan apapun harus dibayar. Kejahatan di mata Chen Xian segera berubah menjadi kepanikan ketika dia melihat Xiao Yan menenangkan ke arahnya dengan niat membunuh, dengan kondisinya saat ini. Dia bahkan tidak akan bisa bertahan satu kali bertanding melawan Xiao Yan. Xiao Yan saat ini hanya perlu menggerakkan jarinya dengan lembut dan itu akan cukup untuk menyebabkan dia, pemimpin sekte junior dari sekte Suan mendalam, kehilangan nyawanya di sini. Xiao Yan, jika kamu berani membunuhku, sekte Suan yang mendalam pasti tidak akan melepaskanmu. Chen Xian tidak terlalu terganggu oleh momen kehidupan dan kematian yang kritis ini karena suaranya meneriak tajam. Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakannya yang tajam. Dia tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa itu Chen Xian akan berterima kasih padanya jika dia melepaskan Chen Xian sekarang.
Jika seseorang membiarkan serigala kejam pergi, dia masih akan menemukan kesempatan untuk menggigit kembali dirinya sendiri. Xiao Yan telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun pengalamannya. Dia secara alami tidak akan menahan diri pada saat ini. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat saat melihat Xiao Yan mengabaikan ancamannya. Penyesalan akhirnya melonjak ke dalam hatinya pada saat ini, jika dia tahu bahwa itu orang ini begitu kejam. Dia tidak akan menyakiti dia saat itu. Penyesalan itu tidak berguna pada saat ini karena Xiao Yan, yang didampingi oleh aura pembunuh, muncul di atas kepala Chen Xian saat ini. Matanya yang hitam pekat menyingkap jejak rasa dingin yang kuat yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Penguasa hitam besar di tangannya dibungkus oleh api panas. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun penguasa hitam itu lewat. Ketika kamu bereinkarnasi di kehidupan kamu berikutnya, kamu harus menghadapi konsekuensi dari pikiran jahat apapun. Ekspresi ganas melintas di sudut mulut Xiao Yan saat ia melihat teror di wajah Chen Xian. Penguasaan yang berat di tangannya tidak ragu-ragu karena membawa suara yang memekakkan telinga dan membebaskan. Nya menyerang kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Xiao Yan benar-benar tanpa ampun, jelas, dia bermaksud mengambil nyawa Chen Xian dengan serangan penguasa ini. Chen Xian menatap penguasa api giok hijau yang membesar di matanya, wajahnya sudah tanpa warna. Berhenti! Teriakan tiba-tiba meledak di samping telinga Xiao Yan seperti guntur sementara penguasa berat itu diayunkan. Xiao Yan menutup alisnya setelah mendengar seruan ini, namun, dia terus mengabaikannya. Melawan, kecepatan penguasa beratnya jatuh meningkat. Pelindung api lumpur misterius. Orang yang telah berteriak sebelumnya juga tampaknya menyadari bahwa kata-kata itu tidak berguna terhadap Xiao Yan, karena itu, dia tidak bisa menahan intervensi setelah berteriak. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar saat ini, segera terdengar suara bang, dan tanah melonjak seperti udara dalam banjir. Yang mengejutkan adalah tanah itu bercampur dengan nyala kuning tua. Tanah melonjak dan segera membentuk perisai yang sangat kuat di depan Chen Xian. Api aneh berwarna kuning gelap menempel di perisai. Bang! Pelindung tanah baru saja terbentuk ketika penguasa berat tiba-tiba jatuh. Itu sangat menawan di perisai, ledakan yang rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang bisa melihat perisai tanah dengan guncangan keras ketika penguasa berat jatuh, pasir ditembak ke segala arah. Namun, perisai tanah ini telah memperlambat serangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia merasakan sedikit kelesuan dari pengaturnya yang berat ketika menembus perisai tanah. Dia tahu bahwa itu siapapun yang melakukan intervensi tidak menyaran kan memblokir serangannya, tetapi telah merencanakan untuk membeli waktu yang berharga untuk pria tua itu dengan nama keluarga Bai. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan, sementara pengaturannya melambat. Doki yang agung menunda di belakangnya dalam sekejap. Selain itu ditujukan ke bagian belakang jantungnya. Jelas, jika dia benar-benar bersikeras membunuh Chen Xian, orang di belakangnya pasti mengambil nyawanya. Xiao Yan menyipitkan matanya pada detik sepersekian detik ini, penguasa yang jatuh tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan memukul perut bagian bawah Chen Xian. Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi ini melanda perut bagian bawahnya.